rekomendasi nomor 1 dan 2 ini yang paling memicu kontroversi. Kemudian bagaimana proses peneluran rekomendasi tersebut, sudah bersama saya Kiai Haji Masdar Farid Masudi, pengurus harian Syuriah PBNU. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Masdar. Sebelum kita berbincang, kita akan lihat dulu kita akan simak bersama-sama pemirsa pernyataan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Syahid Akil Siraj. Istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekah, yaitu untuk menyebut nama orang-orang penyembah berhala paganis yang tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki agama yang benar. Animis, boleh dikata, gnostik, klenik. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Baik, kita akan langsung membahasnya, Pak Masdar. Kita sudah mendengarkan bersama tadi pernyataan dari Ketua Umum PBNU, tapi sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan atau latar belakangnya begitu ya, sehingga keluar rekomendasi nomor 1 ini tidak menyebut kafir kepada non-muslim? Ya, pertama karena kita ingin menjaga ukhuwah ya, persaudaraan sesama warga bangsa ini. Kita kan punya beberapa level ukhuwah Watonia, sesama warga bangsa, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia, dan ukhuwah Islamiyah, sesama umat Islam. Dan ini penting karena bagi kita negeri ini negeri yang sangat plural, yang sangat bineka. Oleh karena itu sebutan-sebutan, ujaran-ujaran yang mencoba membuat kita renggang satu sama lain, karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan politik dan sebagainya, maka kita perlu menggarisbawahi pentingnya ukhuwah pada beberapa level tadi itu. Oke, artinya dalam kondisi saat ini dinilai penting untuk memasukkan hal tersebut ke dalam pembahasan yang dilakukan dalam musyawarah nasional kemarin. Apakah memang NU menilai saat ini penyebutan kafir begitu ya, ini memang mengganggu sekali sehingga harus mengeluarkan rekomendasi seperti ini? Ya, tentu saja bahwa orang yang beriman, meskipun agamanya berbeda ya, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mereka sebenarnya orang-orang yang beriman. Cuman konsep Tuhannya yang berbeda. Tapi mereka percaya kepada sesuatu yang maha kuasa, maha mengatur segala macam. Jadi sebenarnya itu iman di situ itu. Jadi kalau hanya karena beda rumus, beda diksi, karena perbedaan bahasa agama, kemudian kita menuduh orang lain kafir, kafir atau ateis atau tidak bertuhan, itu bisa menjadi masalah. Dan kita semua kan sepakat bahwa negeri ini... Sebenarnya ini hanya untuk menghaluskan istilahnya saja begitu, istilah kafir kepada non-muslim, atau memang ada nilai ataupun juga ada substansi yang lain begitu terkait dengan hal tersebut. Kalau kita tahu kan selama ini memang kafir itu diidentikan dengan golongan selain non-muslim begitu, atau seperti apa? Coba dijelaskan, ya, Pak. Kafir itu sesungguhnya artinya adalah orang yang tertutup dari keimanan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya untuk yang mukmin, bukan hanya orang Islam, tapi orang beragama lain, Kristen, Buddha, Hindu, itu kan mereka juga punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun konsep Tuhan bagi masing-masing kita bisa berbeda-beda rinciannya, tapi kan mereka sebenarnya kan orang-orang yang beriman. Gitu. Tetapi karena itu maka akhirnya, tidak Pak Masdar, ini menjadi kontroversi juga begitu. Ranah ini kemudian juga menjadi salah satu rekomendasi. Ini juga akhirnya menjadi kontroversi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sesungguhnya kontroversi itu tidak beralasan. Kenapa? Karena sekali lagi seluruh warga bangsa ini orang-orang beriman. Meskipun konsep keimanannya, konsep Tuhannya bisa berbeda-beda. Gitu kan? Karena di dalam KTP misalnya kan agama juga disebut, dan di dalam berbagai urusan itu juga kita menyebut agamanya apa. Orang beragama kan orang beriman.
Baik. Meskipun konsep Tuhannya, konsep keimanannya yang lebih detail bisa berbeda-beda gitu loh. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat juga ini ada rekomendasi lain juga begitu Pak Masdar dan juga pemirsa yang kemudian menjadi kontroversi. Kalau tadi yang pertama adalah tidak menyebut kafir kepada non-muslim, kita akan lihat pernyataannya berikut ini. Indonesia bukan darul fatwa, bukan, tidak ada norma konstitusi kita yang namanya darul fatwa. Maka tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung tidak boleh mengeluarkan fatwa. Baik, ini juga yang kedua ini Pak Masdar, tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali MA. Nah ini apa juga yang menjadi akhirnya dasarnya begitu untuk kemudian membuat rekomendasi seperti ini? Ya emang beberapa waktu lalu kan ada fatwa ini, fatwa itu yang kemudian menimbulkan kegaduhan itu kan. Sebenarnya kita latar belakangnya ingin supaya kegaduhan yang pernah terjadi dan kadang-kadang membuat kita heboh sendiri itu harus dihindari lah. Negeri ini negeri yang sangat plural sekali lagi, sehingga tidak sayogyanya lah ya, hal-hal yang bisa menimbulkan konflik internal itu dibiarkan terjadi. Dan dalam hal ini ya ketika kita bicara soal fatwa, kita juga memang mengenal fatwa dari MUI, fatwa dari lain-lain, bahkan perorangan. Tapi fatwa yang mengikat bagi kita sebagai warga bangsa, ya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti mahkamah. Ini memang mengarahnya kepada MUI sajakah apa yang rekomendasi ini dikatakan membidiknya kepada MUI Enggak saja? hanya MUI. Saya kira perorangan ulama pun suka menyebut fatwa juga, dan juga organisasi-organisasi keislaman juga ada menyebut fatwa juga. Oke. Lah persoalannya adalah kalau kita melihat, tetapi kalau MUI gitu misalnya ya, ini kan memang sebenarnya juga sudah ada undang-undangnya juga begitu ya, tidak melanggar aturan, bahwa kita lihat ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara di pasal 25. Di sini disebutkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di pasal 26-nya begitu, di ayat 2 dan 3 kita lihat di sini bersama. Ini sebenarnya juga sudah ada aturan dan diperbolehkan begitu untuk lembaga tersebut mengeluarkan fatwa. ya saya kira kita sepakat dengan itu, Cuman kita juga mesti memahami bahwa fatwa-fatwa seperti ini kan fatwa yang bersifat spesifik ya, berkaitan dengan hukum Islam ya. Sementara fatwa yang disebutkan tadi oleh Ketua Umum PBNU, saya kira fatwa yang mengcover, yang sasarannya adalah kepada seluruh warga bangsa ini. Jadi fatwa pada level nation, bukan pada level keumatan tertentu. Mesti dibedakan itu. Artinya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan seperti itu? Perorangan maupun oleh lembaga-lembaga keagamaan tertentu, bukan oleh lembaga yang diakui sebagai lembaga kenegaraan gitu loh. Jadi ada beberapa level fatwa perorangan, ada fatwa yang dikeluarkan oleh pimpinan ormas misalnya gitu, atau pimpinan lembaga keislaman, dan ada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Jadi ada level itu. Oke. Kemudian kalau kita melihat fatwa itu kan sebenarnya seperti imbauan begitu ya, untuk atau seperti bisa dikatakan mungkin nasihat begitu. Perorangan katakanlah ulama begitu, Pak Masdar memberikan fatwa. Ini berarti artinya juga dari NU sendiri mengatakan atau tidak memperbolehkankah seorang ulama untuk memberikan tanda kutip fatwa ini sendiri? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya. Cuman daya ikatnya kan beda dengan fatwa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung gitu ya, oleh lembaga negara. Jadi daya ikatnya ya kepada komunitas yang terkait dengan lembaga itu. Misalnya fatwa MUI mungkin kepada umat Islam. Itu pun tidak bersifat obligatori, tidak bersifat mengikat ya, secara hukum gitu. Begitu juga fatwa dari Majelis Syuriah NU misalnya, itu ada juga, tapi juga bersifat lokal. Artinya yang ditakuti sebenarnya apa sih? Apakah masyarakat akan salah menangkap atau seperti apa? Ya supaya
ketika terjadi fatwa antar lembaga masyarakat ini berbeda, itu tidak terjadi kegaduhan. Karena ada lembaga fatwa yang lebih otoritatif dan coveragenya adalah yang sesuai dengan aturan, begitu ya Pak. Baik Pak Masdar Farid Masudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hasil rekomendasi ini bersifat rekomendasi, ada 5 yang dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019. Kita harapkan juga ini bisa didengar oleh pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih sudah hadir dalam Metro Pagi Prime Time.